Oke, selamat siang para hadirin semua. Mungkin bisa kita mulai saja ya acara webinar pada siang ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Apoteker Anjani, Produk Eksekutif dari PT Novel, selaku moderator yang akan membantu pada acara webinar ini. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Bagus Utomo selaku Ketua KPSI, kemudian kepada Dr. Tribowo yang hari ini telah datang untuk menyampaikan materi. Terima kasih juga kepada panitia KPSI yang telah mempersiapkan acara ini, serta kepada hadirin yang telah antusias untuk berpartisipasi pada webinar siang ini. Nah, tema webinar kali ini adalah mengenai kebiasaan merokok pada pasien skizofrenia yang akan disampaikan oleh Dr. Tribowo Tuata Ginting SPKJ selaku narasumber. Selain itu, tak juga lupa terima kasih juga kepada PT Novel yang telah mensponsori acara hari ini. Tentu saja PT Novel sangat mensupport acara-acara kesehatan seperti mengenai kesehatan jiwa dan mental, terutama di acara kali ini tentang skizofrenia. Mungkin sebelumnya di sini akan saya sampaikan terkait susunan acara webinar hari ini. Oke, jadi acara akan dimulai dari pembukaan oleh Ketua KPSI Bapak Bagus Utomo, kemudian penyampaian materi oleh Dr. Tribowo, lalu akan dilanjut berbagi pengalaman dengan Pak Arishi selaku penyintas skizofrenia, dan lalu susunan acara yang terakhir yaitu sesi tanya jawab. Nah, berikut juga merupakan tata tertib peserta webinar. Jadi peserta wajib mengikuti webinar dari awal sampai akhir, lalu peserta dapat mengajukan pertanyaan pada fitur Q&A, kemudian peserta diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada pemateri dengan fitur mengangkat tangan atau fitur raise hand, lalu peserta wajib mengisi form absensi sebelum meninggalkan webinar untuk mendapatkan e-certificate dari peserta. Sebelum acara dimulai, mungkin akan ada sambutan dari Bapak Bagus Utomo selaku Ketua KPSI. Kepada Bapak Bagus, waktu dan tempat saya persilakan. Mohon maaf sebelumnya mungkin masih di mute. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada narasumber Dr. Tribowo Ginting, SPKJ. Apa kabar dok? Mbak Apoteker Anjani Widya Sintia. Baik, Pak Bagus. Dan teman-teman KPSI sebagai penyelenggara serta hadirin yang telah hadir dalam kegiatan. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Novel Pharmaceutical Labs yang telah menjadi sponsor kegiatan ini yang berdampak positif besar untuk mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan jiwa. Yang kedua, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Bagus Utomo, Ketua Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia. KPSI adalah support group buat orang dengan skizofrenia dan keluarganya, serta orang yang peduli pada masalah kesehatan jiwa. Saya sendiri adalah keluarga orang dengan skizofrenia. Saya juga memiliki pengalaman nih terkait topik kebiasaan merokok pada skizofrenia yang akan dibahas pada webinar kali ini. Menurut saya ini topik yang sangat penting baik bagi teman-teman ODS maupun juga caregiver yang mendampingi. Karena dulu kakak saya dulu sebelum mengalami skizofrenia itu dia tidak merokok, tapi kemudian setelah mengalami skizofrenia kakak saya itu jadi perokok yang termasuk rokok berat gitu. Jadi sehari itu mungkin 1 bungkus atau lebih dia habis ya.
awalnya kami juga kaget dan kemudian merasa tidak nyaman dengan kebutuhan merokok dia nih yang menurut saya juga sangat berat ya. Tetapi kemudian lama-lama ya kami maklum juga, meskipun di dalam diri kita sekeluarga ada kekhawatiran karena tentunya merokok ini pastinya nggak sehat ya buat kita semua, bukan buat ODGJ-nya aja ya atau ODS. Nah, karena itu edukasi ini saya harap dapat diikuti sampai akhir oleh teman-teman semua agar bisa teredukasi bagaimana bisa mendampingi dengan teman-teman ODS yang merokok, dan semoga semua nanti bisa pulih, bisa sehat tanpa merokok. Karena itu, mari kita ikuti kegiatan webinar yang bermanfaat ini, dan jangan lupa sebarkan pengetahuan ini pada teman-teman yang lain agar manfaatnya lebih besar lagi buat kita semua. Dengan ini seminar ini saya buka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagus atas sambutannya. Oke, mungkin mari kita mulai saja ya untuk penyampaian topik kita yang mengenai kebiasaan merokok pada pasien skizofrenia oleh Dr. Tribowo. Kepada Dr. Tribowo, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Bu Anjani, terima kasih juga kepada Pak Bagus yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sama-sama berbagi, dan juga terima kasih juga kepada PT Novel yang memfasilitasi acara kita pada siang hari ini. Kita terakhir ketemu kapan ya Pak Bagus ya? Udah lama banget kayaknya. Waktu itu ada acara di mana kita ya? Di Bangkok, Dok. Di Bangkok ya? Iya. Ingat itu, lama banget itu. Sama Dokter Hervita kita waktu itu. Iya, sama Dokter Krisna. Iya. Iya, akhirnya ketemu juga selama pandemi di forum ini. Iya, terima kasih tadi Pak Bagus sudah membuat pembukaan yang memang benar-benar ya terjadi bahwa pasien-pasien skizofrenia, teman-teman kita yang menderita skizofrenia itu akhirnya dari awal tidak merokok menjadi merokok. Nah, kita ingin tahu nih, ya mungkin ini penjelasan yang akan saya bawakan mungkin agak sedikit-sedikit berbau ilmiah, tetapi nanti saya coba membawakannya lebih ke arah umum sehingga kita sama-sama bisa mengerti dari sisi ilmiah dan juga sisi secara awam. Izinkan saya untuk share screen. Ya, ini udah terlihat ya? Ya. Sudah, Dok. Ya. Jadi topik yang akan dibawa sama seperti judul kita pada hari ini, yaitu kebiasaan merokok pada pasien skizofrenia. Saya menambahkan bagaimana tata laksananya. Oke. Saya memulai dengan sebuah kasus, yaitu pasien Tuan R, 34 tahun, datang dengan keluarganya ke klinik berhenti merokok karena sudah terlalu banyak merokok. Pasien merokok 4 bungkus per hari, jenis mild, mulai merokok sejak SMP, awalnya coba-coba, tetapi makin lama makin bertambah, terutama 10 tahun terakhir. 12 tahun yang lalu, pasien mulai mendengar suara-suara dan merasa curiga pada orang lain, mulai terlihat gelisah dan marah-marah, menarik diri dari lingkungan, dan terlihat bicara sendiri. Menurut keluarga, hal ini muncul setelah pasien ditinggal oleh pacarnya. Pasien kemudian berobat dan diberikan obat haloperidol 3 kali 5 mg dan trihexyphenidyl 3 kali 2 mg. Menurut keluarga, kondisinya membaik dan pasien teratur minum obat. Tetapi, pasien menjadi semakin banyak merokok. Menurut pasien, dirinya merasa lebih tenang saat merokok dan lemotnya berkurang. Kita bisa lihat dari kasus itu, kasus tersebut merupakan bagian dari penderita skizofrenia yang merokok. Kita tahu bahwa kurang lebih 70-85% penderita skizofrenia itu merokok. Dan kadangkala sulit untuk diterapi. Sehingga angka berhenti merokok secara konsisten lebih rendah pada pasien skizofrenia dibandingkan dengan kontrol perokok non-psikiatri. Ya, kita melihat kekhasan dari pasien skizofrenia yang merokok, yaitu perokok berat dan menghisap rokoknya lebih dalam dan waktu pakainya lebih lama. Ya, ini kalau kita bandingkan dengan perokok yang non-psikiatri.
Nah, dalam suatu studi, pasien skizofrenia yang merokok ternyata 3 kali dari populasi umum yang merokok. Jadi lebih dari 80% dibandingkan 20-35%. Jadi 80% dibandingkan 20-35% populasi umum. Nah, pasien skizofrenia yang merokok kalau dibandingkan dengan gangguan jiwa lainnya ternyata juga lebih besar. Yang tadi kita lihat bahwa pasien skizofrenia yang merokok 80%, sedangkan pasien gangguan jiwa lainnya itu hanya 35-54% yang merokok. Dan waktu merokok biasanya lebih dari 18 tahun. Jadi kita lihat mungkin onset dari gangguan jiwa atau onset dari skizofrenianya di usia-usia 20 tahun, dan dia akan merokok lebih dari 18 tahun. Mungkin sampai umur 50 tahun, 60 tahun akan terus merokok. Dan ini menjadi suatu pertanyaan buat kita. Mengapa? Seperti yang tadi Pak Bagus katakan, awalnya nggak ngerokok, tapi kemudian setelah menderita skizofrenia atau menjadi ODS, mengapa bisa merokok? Nah, kalau kita melihat secara detail mengenai etiologi dari mekanisme terjadinya dependensi atau adiksi nikotin atau merokok pada skizofrenia, kalau secara detail kita masih belum bisa mengatakan secara jelas, tetapi saya akan mencoba untuk menjabarkannya. Kita melihat bahwa ketergantungan merokok atau nikotin yang terkandung dalam rokok itu sifatnya adalah multidimensi. Ada faktor biologi, perilaku, psikologi, dan juga sosial. Jadi kita jangan melihat bahwa oh ini gara-gara masalah nikotinnya saja, tetapi ternyata ada perilaku dan psikologi dan sosialnya yang memengaruhi. Nah, kalau kita lihat ketergantungan nikotin pada skizofrenia itu disebabkan karena banyak faktor juga, ya, seperti kita lihat dari 4 faktor tersebut, yaitu efek positif dari nikotin pada sistem neurokimia atau pada otak kita, di mana nikotin akan membuat rasa nyaman. Kemudian nikotin atau merokok itu bisa mengurangi efek samping dari obat yang diminum. Ya, misalnya ada muncul rasa tidak nyaman yang tadi lemot ya contohnya, atau rasa kaku, EPS mungkin kita pernah dengar itu bisa dikurangi tuh dari merokok dengan merokok. Ya, terus kemudian gejala-gejala withdrawal nikotin itu juga menyebabkan adanya ketergantungan. Karena pada saat seseorang sudah mulai merokok, dia mencoba untuk berhenti atau mengurangi, akan terjadi gejala-gejala putus nikotin. Ya, sehingga orang akhirnya cenderung, aduh saya pengen merokok lagi nih. Saya pengen rokok lagi. Karena untuk mengurangi gejala-gejala putus nikotin tersebut. Nah, selain itu, pasien-pasien yang menderita skizofrenia juga menjadi ketergantungan merokok disebabkan karena faktor sosial dan juga faktor ekonomi. Mereka kadang-kadang merasa dikucilkan, gitu ya, sehingga akhirnya mereka menyendiri dan akhirnya mengurangi stresnya itu dengan merokok. Kemudian perilaku merokok itu sebagai suatu behavior filler. Jadi pada saat dia bengong, tidak ada aktivitas, akhirnya dia merokok untuk mengatasi kebosanan atau mengisi perilaku-perilaku kosong tersebut. Ya, sehingga kita bisa melihat nih apa saja yang menyebabkan seseorang pasien skizofrenia itu menjadi merokok. Mungkin salah satu bisa saja, tetapi bisa saja kelima-lima hal ini menjadi faktor yang menyebabkan pasien atau teman-teman kita yang menderita skizofrenia menjadi merokok. Nah, kita lihat bahwa nikotin yang terkandung pada rokok itu ada reseptornya atau ada tempat ya di otak. Jadi otak kita itu punya tempat-tempat kayak penampungan. Ya, salah satunya adalah penampungan untuk nikotin. Nah, namanya alfa 4 beta 2. Ya, banyak sih tempat penampungan atau disebut reseptor pada otak kita, tetapi yang paling banyak jumlahnya adalah alfa 4 beta 2. Nah, alfa 4 itu membuat rasa nyaman atau rasa nikmat kalau ditempati dan juga reward. Sedangkan beta 2 itu fungsinya untuk kognitif. Sehingga kalau misalnya seseorang merokok, nikotinnya masuk ke alfa 4 dan beta 2, maka mereka akan merasakan nikmat, merasakan adanya reward atau penghargaan, dan merasa bahwa
fungsi kognitif atau daya ingat mereka, fokus mereka, konsentrasi mereka menjadi membaik karena alfa 4 beta 2 itu. Nah, pada saat alfa 4 beta 2 ditempati oleh nikotin, maka ada neurokimia yang keluar yang kita sebut sebagai dopamin. Dopamin itu juga akan bekerja pada reward system atau sistem hadiah atau sistem penghargaan kita. Selain dopamin yang dilepas, ternyata ada neurokimia atau neurotransmitter lainnya yang dilepas, seperti norepinefrin, ada glutamat, serotonin, endorfin, dan neurotransmitter lainnya. Tetapi prinsipnya adalah neurotransmitter atau neurokimia yang ada di otak kita yang dilepas setelah merokok itu akan menyebabkan sistem penghargaan di otak kita menjadi aktif. Sehingga seseorang, termasuk juga pasien-pasien yang menderita skizofrenia akan merasa nyaman, merasa nikmat, dan lebih fokus dan konsentrasi. Nah, ini kita bisa lihat ya contohnya dalam bentuk gambar bahwa nikotin akan menempati reseptor alfa 4 beta 2 dan akan terjadi pelepasan dopamin. Nah, ini di area otak kita sama seperti tadi bahwa alfa 4 beta 2 ada di area tertentu di otak kita dan dia akan melepaskan dopamin ke seluruh area di otak kita. Ya, sehingga rasa nyaman itu akan tersebar. Nah, nikotin itu berkaitan dengan kebiasaan merokok, ya, seperti reward, mengisi kebosanan, ada aktivitas yang kurang tadi ya, kalau kita lihat kelima faktor tersebut. Dan nikotin ini adalah zat yang menyebabkan ketergantungan sangat tinggi, ya, merupakan zat psikoaktif yang bisa mencetuskan rasa senang, kita sebut euforia, dan bisa menyebabkan putus nikotin bila tidak digunakan. Nah, coba dari kita dan juga keluarga kita yang pernah merokok, dia akan memengaruhi mood. Jadi suasana perasaan itu jadi lebih nyaman. Kemudian akan menyebabkan adanya suatu rasa senang, ya, rasa bahagia, atau mungkin rasa tenang, rasa nikmat yang muncul. Dan kadang-kadang akan dipakai sebagai sarana untuk tampil, ya, penampilan, ya, menjadi lebih keren, lebih gaya, gitu ya, dan akhirnya menjadi sumber ketergantungan. Nah, kemudian ternyata nikotin yang dari rokok itu bisa membuat seseorang bisa lebih efisien dalam memproses suatu informasi. Kadang-kadang nih teman-teman kita yang menderita skizofrenia saat ada keluhan, misalnya ada halusinasi gitu ya, itu akan sulit untuk memproses suatu informasi. Dengan dia merokok, maka dia akan mampu menyaring informasi tersebut sehingga bisa menangkap informasi dari lingkungan. Nah, selain itu, nikotin juga akan mengurangi rasa lelah, membuat efek jadi agak lebih tenang, ya, efek sedasinya suka muncul, kemudian akan mengurangi kecemasan dan juga mencetuskan suatu euforia atau rasa senang. Tetapi hal-hal ini diperlukan dengan kadar yang lebih tinggi, sehingga kadang-kadang kalau sudah terbiasa dengan rokok yang banyak, kadar yang rendah nggak akan mencetuskan rasa nyaman, sehingga lebih memakai dosis atau rokok yang lebih banyak, gitu ya, sehingga cenderung akan bertambah terus-menerus jumlah batang rokoknya yang dipakai sehingga menimbulkan rasa nyaman tersebut. Nah, kalau misalnya nikotin atau seseorang merokok dalam dosis yang kecil dan cepat, maka dia akan waspada dan terjaga. Ya, kita bisa lihat nih, misalnya orang mau kerja, dia pengen buru-buru gitu ya, maka dia akan lebih waspada, dia nggak akan ngantuk pada saat selesai merokok. Tetapi kalau dia pakai dosisnya banyak dan menikmati, ya, menghisap rokok tersebut secara perlahan, maka akan menimbulkan rasa sedasi atau mengantuk dan juga relaksasi. Nah, bagaimana dengan teman-teman kita yang menderita skizofrenia? Ternyata hampir sama dengan para perokok-perokok lain, bahwa pada pasien atau teman-teman yang skizofrenia, nikotin itu akan membuat mood menjadi lebih stabil, ya, suasana perasaan menjadi lebih stabil.
maka disebut sebagai mood regulator dan bisa meningkatkan kewaspadaan dan perhatian. Selain itu juga, nikotin akan menyebabkan dopamin di area otak tertentu yang bagian depan kita, yang kita sebut sebagai prefrontal, akan meningkat, akan lebih baik, sehingga akan memperbaiki gejala negatif dan anhedonia. Karena kadang-kadang pasien skizofrenia yang mendapatkan obat antipsikotik, dia akan lebih lemot, dia akan lebih menarik diri, atau misalnya moodnya jadi lebih turun, ya, atau misalnya ada muncul gejala EPS, gejala-gejala negatif juga akan muncul. Nah, dengan merokok dia akan memperbaiki gejala negatif dan anhedonia, ya, mood yang menurun itu. Kemudian mengatasi gejala positif dan juga efek samping ekstrapiramidal. Ya, gejala positif seperti halusinasi, waham, itu bisa diatasi tuh dengan merokok. Karena tujuannya adalah membuat menjadi lebih tenang. Sehingga seseorang yang misalnya tiba-tiba jadi marah-marah gitu ya, pasien teman-teman skizofrenia yang masih awal-awal yang ngamuk, nah misalnya dia dikasih rokok jadi lebih tenang karena bisa mengatasi gejala positif dan gejala efek sampingnya menjadi berkurang. Sehingga nikotin atau rokok akan menjadi sarana yang dipakai oleh teman-teman skizofrenia untuk mengobati dirinya sendiri, yang disebut sebagai self-medication. Nah, selain itu juga nikotin akan membantu menyaring gangguan yang berasal dari luar, ya, dari lingkungan luar. Jadi misalnya halusinasi dan juga hal-hal di luar itu menjadi lebih terasa untuk pasien-pasien skizofrenia. Mereka jadi lebih sensitif dengan rangsangan dari luar. Nah, dengan nikotin maka rangsangan itu atau stimulus dari luar itu akan disaring, ya. Responnya terhadap simulasi dari luar akan berkurang, sehingga dia bisa menyaring dan merasa lebih nyaman karena rokok atau nikotin itu bisa menyaring stimulus dari luar itu. Nah, kita lihat nih ya, seperti tadi, dengan adanya merokok, maka akan terjadi pelepasan dopamin, ya, sehingga ada rasa nyaman dan nikmat. Nah, kita bisa lihat nih kenapa seseorang menjadi lebih sering merokok. Karena sebenarnya rokok yang dikonsumsi hanya menempel sebentar nih pada reseptor-reseptornya. Jadi yang kita sebut alfa 4 beta 2 ini seperti ini nih reseptor-reseptornya. Nah, pada saat seorang merokok, maka rokok itu hanya menempel sebentar, kemudian dia akan lepas, ya, karena reseptor ini cepat banget rusaknya. Karena dia cepat banget rusak, maka nikotin yang menempel menjadi tidak aktif, tidak bisa lagi untuk membuat rasa nyaman, sehingga pasien-pasien skizofrenia akan cenderung merokok kembali untuk mengisi kekosongan dari reseptor-reseptor lainnya. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat ya, pada area tertentu di otak, yaitu pada jaras nigrostriatal, ya, akan ada suatu neuron dopamin, ya, posinaps, yang akan berkaitan dengan suatu neuron kolinergik. Jadi ini kita lagi menggambarkan kenapa bisa muncul ekstrapiramidal atau efek samping, terus kemudian kenapa rokok tersebut bisa mengurangi gejala efek samping ekstrapiramidal. Nah, kita lihat bahwa dopamin yang dilepas pada saat seorang merokok akan menekan pelepasan dari asetilkolin. Ya, kalau misalnya ternyata pasien skizofrenia itu minum obat antipsikotik, maka dopamin akan dihambat. Jadi antipsikotik itu bisa menyebabkan rasa tidak nyaman karena dopamin itu ditekan. Itu. Nah, pada saat dopaminnya ditekan, maka asetilkolin akan meningkat. Nah, asetilkolin yang meningkat inilah yang akan menyebabkan munculnya efek samping ekstrapiramidal. Jadi dopamin itu sebenarnya baik fungsinya di dalam tubuh kita, dalam otak kita. Jadi dopamin itu berfungsi untuk membuat rasa nyaman. Tetapi karena seseorang minum obat antipsikotik, contohnya haloperidol, misalnya risperidon, maka obat itu akan menghambat dopamin tersebut, sehingga rasa nyaman itu akan hilang,
Dan juga ada zat kimia lain yang namanya asetilkolin akan meningkat. Pada saat dia akan meningkat cukup banyak, maka muncullah efek samping ekstrapiramidal. Ya, nah efek samping ekstrapiramidal ini yang seringkali kita lihat seperti kayak tremor, kemudian kayak air liur suka keluar, terus kemudian kayak keluh di lidah, terus kemudian kayak kekakuan pada tubuh. Nah, itu akan dibantu dengan obat namanya antikolinergik. Ya, seperti tadi contoh kasus dikasih trihexyphenidyl dan akhirnya bisa mengurangi gejala EPS. Tetapi kadang-kadang teman-teman yang skizofrenia dia mengobati dirinya sendiri nih gitu dengan merokok. Ya, pada saat seorang merokok maka dia akan terjadi upregulasi dari reseptor kolinergik. Ya, sehingga akhirnya mengurangi gejala EPS tadi. Ya, jadi rokok atau nikotin itu akan membantu pelepasan dopamin kembali dalam jumlah tertentu sehingga kolinergiknya menjadi turun atau asetilkolinnya menjadi turun sehingga gejala EPS-nya juga akan berkurang. Ya. Nah, seperti tadi bahwa obat-obatan antipsikotik yang dikonsumsi oleh teman-teman skizofrenia itu bisa menghambat pelepasan dari dopamin. Jadi dopamin yang ada itu jadi ditekan sehingga meningkatkan asetilkolin dan menimbulkan efek samping ekstrapiramidal. Ya, selain itu juga kalau kita lihat nih merokok bisa menyebabkan tardif dyskinesia karena nikotin tadi menyebabkan peningkatan dopamin sehingga upregulasi reseptor dopamin dan muncul tardif dyskinesia. Mungkin kita pernah dengar ya tardif dyskinesia. Jadi seperti kayak efek samping disebabkan karena pemakaian antipsikotik dalam waktu yang cukup lama, terutama antipsikotik golongan seperti haloperidol. Nah, pada saat kognitif turun karena pemberian antipsikotik, contohnya haloperidol, maka dapat ditingkatkan oleh nikotin. Seperti tadi, bahwa nikotin akan bekerja pada beta 2 dan akan memperbaiki fungsi kognitif kita. Nah, ternyata ada juga nih kandungan lain dalam rokok yang akan memengaruhi kadar-kadar enzim dalam tubuh kita. Contohnya adalah tar. Ya, kita pernah dengar ya, tar dalam rokok akan menginduksi suatu enzim yang akan menyebabkan peningkatan metabolisme dari obat antipsikotik yang tipikal, contohnya haloperidol. Sehingga obat antipsikotik dalam darah akan rendah, sehingga dosisnya akan ditambah. Jadi kita bisa bayangkan kalau pasien mendapatkan haloperidol, kemudian dia merokok, ya disebabkan karena haloperidolnya dopamin kan ditekan ya karena pemberian antipsikotik sehingga seseorang akan mencoba merokok untuk menaikkan kadar dopamin. Nah, tetapi ternyata nikotin atau rokok itu akan menyebabkan antipsikotiknya jadi ditekan lagi. Jadi kadarnya turun sehingga dosisnya yang biasanya 3 kali 5 mg misalnya haloperidol jadi naik tuh jadi 3 kali 7,5, 3 kali 10. Demikian juga dengan risperidon. Risperidon juga akan meningkat nih bisa sampai 2 kali 3, 2 kali 4 misalnya kayak gitu. Ya, karena dengan dosis yang tinggi baru mencapai kadar darah yang standar. Nah, dengan adanya hal itu maka perlu nih untuk ditata laksana masalah merokoknya yang kita lihat sebagai tata laksana suatu adiksi atau ketergantungan dari nikotin. Prinsipnya untuk teman-teman skizofrenia sama ya, yaitu kita akan melakukan wawancara mengenai status merokoknya, terus kemudian menentukan tahap-tahap sebenarnya ingin berhenti atau enggak sih gitu ya, tahap perubahannya. Terus kemudian kita juga akan membantu faktor-faktor apa nih yang berisiko untuk menimbulkan seseorang menjadi lebih sering merokoknya. Kemudian kita juga coba akan membantu untuk mengidentifikasi faktor pendukung untuk bisa cepat berhenti, memberikan konseling dan juga psikoterapi dan diberikan farmakologi. Ya. Nah, untuk pengobatan misalnya nih ada obat-obatan yang tadi antipsikotik akan menimbulkan seseorang akan lebih sering untuk merokok.
Oleh sebab itu, kadang-kadang kalau misalnya seorang yang pakai haloperidol atau bahkan risperidon menjadi lebih sering merokok, maka dicoba untuk mengganti dengan pengobatan lain, antipsikotik lain yang tidak bekerja pada suatu reseptor yang disebut D2. Contohnya adalah clozapin, misalnya ada obat golongan misalnya olanzapin, quetiapin, dan lain-lain, gitu ya, sehingga bisa membantu untuk mengatasi masalah rokok pada teman-teman skizofrenia. Nah, selain mengganti obat, kita juga bisa memberikan terapi pengganti nikotin yang kita sebut nikotin replacement terapi. Kita bisa juga kasih obat namanya bupropion atau varenicline tartrat. Nah, kita bisa lihat nih contohnya clozapin. Ternyata clozapin itu cukup bagus nih untuk teman-teman yang skizofrenia, yang merokok, ya, selain mengatasi masalah halusinasinya atau masalah gejala-gejala skizofrenianya, ternyata dia juga bisa bekerja untuk menghambat reseptor tertentu di 5-HT3 sehingga akan meningkatkan aktivitas pada reseptor nikotin dan melepaskan dopamin, jadi membuat rasa nyaman. Jadi seorang pada saat mendapat clozapin, dopaminnya juga lebih tinggi karena pemberian 5-HT3, jadi dia tidak perlu merokok untuk mendapatkan rasa nyaman tersebut, ya, dan bisa membantu untuk mengurangi gejala negatif dan meningkatkan level dopamin sama seperti kerja nikotin. Jadi clozapin ini sangat bagus nih untuk membantu mereka mengurangi jumlah rokok, bahkan menghentikan rokok pada pasien-pasien skizofrenia. Ya, ini ada beberapa penelitian yang dilihat bahwa pada saat pasien skizofrenia mengganti obat yang tipikal, misalnya haloperidol dan juga misalnya contoh risperidon ke clozapin, ya, atau olanzapin atau quetiapin, maka akan mengalami namanya ad-lib smoking level, yaitu keinginan merokoknya jadi menurun, gitu ya. Tetapi perlu untuk mengecek juga kadar antipsikotik clozapin di dalam darah pada saat pasien skizofrenia mau berhenti merokok untuk menghindari toksik yang ada. Nah, ada namanya pengganti rokok, pengganti nikotin yang disebut nikotin replacement therapy. Ini juga dibilang efektif nih untuk berhenti merokok pada pasien skizofrenia. Ya, dia akan membantu untuk menurunkan jumlah penggunaan rokok karena dia akan menggantikan nikotin yang dari rokok tersebut. Kalau dikombinasi dengan bupropion, maka akan meningkatkan efektivitas atau keberhasilan dari terapi. Nah, pada penelitian dibilang nikotin replacement terapi itu bisa mengatasi juga kondisi kecemasan, agitasi atau kegelisahan pada pasien-pasien skizofrenia yang berhenti merokok. Tapi syaratnya pemberian nikotin replacement terapi ini harus tetap dikombinasi dengan pemberian obat-obatan antipsikotik, ya, baik tipikal maupun atipikal. Misalnya nih tetap minum haloperidol nggak apa-apa. Gitu. Nanti akan kombinasi dengan NRT. Nah, ada namanya bupropion. Ini juga bisa untuk membantu mengurangi angka merokok pada pasien skizofrenia dan tidak menimbulkan gejala-gejala akut pada pasien-pasien skizofrenia tersebut. Ada namanya varenicline tartrat. Ini juga bisa membantu nih untuk mengatasi ketergantungan rokok pada pasien skizofrenia, ya, dan bisa membantu untuk menimbulkan rasa nyaman dan juga tenang pada pasien skizofrenia yang merokok. Ini kita bisa lihat ada suatu studi, ya, di mana pasien skizofrenia yang diberikan obat varenicline akan terjadi peningkatan angka keberhasilan berhenti merokok, ya. Terus kemudian ditemukan bahwa tidak ada perubahan atau perburukan dari gejala-gejala skizofrenia selama terapi. Tetapi kembali prinsipnya harus diberikan bersama dengan pengobatan antipsikotik dan harus diberikan pada saat pasien dalam kondisi stabil. Jadi pengobatan yang dipakai untuk berhenti merokok pada pasien skizofrenia
tidak boleh diberikan pada saat kondisi pasiennya lagi gelisah. Jadi harus diberikan pada saat pasiennya sudah stabil, sudah rutin mengkonsumsi obat-obat antipsikotik. Dan pada saat diberikan, tidak boleh menghentikan pengobatan antipsikotiknya. Nah, jadi dari itu semua kita bisa melihat bahwa tingginya prevalensi merokok pada skizofrenia disebabkan karena banyak faktor, seperti ketergantungan nikotin. Selain itu juga, merokok akan membuat pasien menjadi lebih tenang, mengurangi gejala positif dan negatif, dan mengurangi EPS dan memperbaiki kognitif. Selain itu juga, kita bisa melihat bahwa ada faktor-faktor biologi yang berperan dalam interaksi nikotin dengan dopamin dan nikotin glutamat. Selain itu juga, merokok dan obat-obatan antipsikotik akan memengaruhi kadar rokoknya, dan merokok akan menurunkan kadar obat darah. Oleh sebab itu, perlu terapi kombinasi pengganti nikotin dan perilaku, dan juga pikirkan untuk mengganti dengan obat generasi baru seperti yang tadi ya, ada quetiapin, ada olanzapin yang bisa kita berikan untuk membantu teman-teman skizofrenia berhenti merokok dan tetap stabil dalam proses pengobatan untuk gejala-gejala skizofrenianya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Anjani. Oke, baik. Terima kasih Dr. Tribowo atas penyampaian materinya. Sangat bermanfaat sekali ya, Dok. Nah, mungkin bisa kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi sharing pengalaman dengan Pak Arishi selaku penyintas skizofrenia. Pada Pak Arishi, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Pak Dr. Tribowo dan moderator Mbak Anjani. Perkenalkan, nama saya Arishi, umur 29 tahun. Saya adalah orang dengan skizofrenia. Saya adalah perokok, namun sekarang sudah bisa mengurangi sedikit demi sedikit. Kalau sedang menyendiri dan pikiran sedang kacau gitu, saya merokok gitu. Dan rokok tersebut bisa membuat saya tenang, lebih nyaman dan santai pada saat itu. Rokok kadang sehari saya bisa merokok berbatang-batang gitu, bahkan sebungkus lebih gitu dalam sehari gitu. Dan itu menguras uang juga sih. Entah kenapa ketika saya merokok ada efek ketenangan bagi diri saya pada saat merokok. Dan pesan saya untuk keluarga ODS, kalau ODS-nya ada yang merokok, rokoknya dikurangi gitu. Atau dijatah misal 5 batang sehari gitu. Di kemudian hari dikurangi lagi gitu jatahnya gitu. Kalau perlu kurang dari itu, syukur-syukur di kemudian hari bisa berhenti gitu. Karena yang saya tahu kan rokok dapat mengurangi efektivitas obat dan menghabiskan uang juga sih gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih Pak Arishi atas sharing-sharingnya ya. Mungkin di sini ada yang ingin bertanya, jadi bisa kita mulai saja ke sesi tanya jawab. Jadi di sini sudah ada beberapa pertanyaan ya, Dok. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, tidak adakah cara lain mengurangi efek obat seperti haloperidol dan sejenisnya bila tidak dengan rokok atau tidak dengan obat? Gimana Mbak Anjani pertanyaannya? Pertanyaan pertama yaitu, tidak adakah cara lain mengurangi efek obat seperti haloperidol dan sejenisnya bila tidak dengan rokok atau tidak dengan obat? Oke, ya saya langsung jawab ya. Jadi memang untuk mengurangi efek dari rokok
bisa sih dengan tanpa obat gitu ya, tanpa obat-obatan bisa ya. Tetapi memang diperlukan suatu komitmen nih, komitmen bersama untuk berhenti ya, berhenti dari merokoknya. Terus kemudian efek obat yang dimaksud adalah obat antipsikotik misalnya ya, seperti haloperidol. Nah, mengurangi efeknya adalah setiap orang akan terjadi misalnya bisa muncul efek samping, bisa juga enggak. Tiap-tiap orang akan berbeda-beda nih respon pengobatannya dalam tubuh. Ada orang yang pasien yang tidak mengalami efek samping atau masalah nih seperti keinginan merokoknya ya biasa-biasa aja. Misalnya dia tidak ada keinginan merokok, ada juga gitu, sehingga tidak perlu ditata laksana atau diterapi untuk berhenti merokoknya. Tetapi kebanyakan pasien-pasien yang mendapatkan haloperidol itu rasa tidak nyaman disebabkan karena efek sampingnya akan muncul gitu, sehingga akhirnya kecenderungan untuk mencari pengobatan lain atau bantuan biasanya dengan merokok. Nah, kalau misalnya keinginan itu muncul, nah penting nih untuk mengatasi dengan aktivitas atau kegiatan gitu ya, sehingga tidak menyentuh rokoknya. Tetapi kalau sudah menyentuh rokok, nah itu dikhawatirkan tidak bisa berhenti atau tidak bisa menyetop kebiasaan tersebut. Sehingga untuk menyetop kebiasaannya perlu tata laksana tambahan, seperti mungkin mengganti obat, atau misalnya kalau misal tetap dengan haloperidol, akan ditambahkan pengobatan lain atau melakukan suatu psikoterapi atau konseling. Nah, pada saat melakukan konseling atau psikoterapi, kita nggak memberikan obat, berarti butuh komitmen bersama untuk mengatasi masalahnya bersama-sama juga, gitu ya. Nggak cuma dari dokter, nggak cuma dari pasien-pasien, tetapi juga dukungan dari keluarga itu juga penting tuh untuk membantu teman-teman skizofrenia bisa berhenti dari rokok dan juga mengatasi masalah-masalah atau gejala-gejala psikotik lainnya. Seperti itu. Jadi dari awal ya pertama kita lihat bahwa efek dari obat haloperidol itu akan berbeda-beda tiap-tiap orang. Ada yang jadi merokok, ada juga yang enggak. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya ada keinginan untuk merokok pada saat menggunakan haloperidol, berarti kita mencoba untuk mengatasi dulu supaya tidak merokok. Pada saat ternyata sudah merokok, nah itu yang menjadi sulit untuk ditata laksana, sehingga butuh tambahan tata laksana. Tidak hanya obat, tetapi juga mungkin non-farmakologi, misalnya psikoterapi dan juga konseling. Itu yang bisa saya jawab, Mbak Anjani. Oke, terima kasih Dokter Tribowo atas jawabannya. Mungkin di sini sebelumnya saya ingin menginformasikan terkait link absensi. Link absensi akan dibagikan setelah sesi tanya jawab di kolom chat. Seperti itu. Nah, mungkin bisa kita lanjut saja ke sesi tanya jawab untuk pertanyaan selanjutnya oleh Christina, Bu Christina. Pertanyaannya adalah, apakah hipnoterapi dapat segera mempermudah proses penghentian pada kebiasaan merokok? Bagaimana, ya, Dok? Jadi jadi banyak modalitas yang bisa kita pakai nih untuk berhenti merokok ya. Salah satunya adalah hipnoterapi. Itu bisa tuh. Jadi hipnoterapi itu akan membuat seseorang seperti kayak turun ke alam subconscious atau setengah sadar gitu antara bangun dan tidur, sehingga kita bisa memberikan suatu sugesti atau memberikan masukan berupa kata-kata yang bisa membantu seseorang untuk berhenti merokok gitu. Tetapi perlu kembali lagi, hipnoterapi itu tidak boleh coba-coba. Jadi pada saat seorang ingin hipnoterapi berarti dia sudah mau nih, ya sudah mau. Terus kemudian dia juga siap untuk mendapatkan materi dalam tanda kutip kata-kata atas kesepakatan bersama. Jadi kata-kata yang akan diucapkan oleh terapis pada proses hipnoterapi itu adalah kata-kata yang memang sudah disepakati bersama dengan pasiennya. Jadi tidak boleh asal-asalan gitu. Dan biasanya adalah kata-kata yang positif. Nah, untuk berhenti merokok, kita bisa memasukkan itu, bahwa bebas dari rokok, menjadi sehat tanpa rokok. Nah, kata-kata itu yang akan terus dimasukkan. Gitu.
ya, dan dibilang angka keberhasilannya sih cukup baik, ya, walaupun sebenarnya angka keberhasilan berhenti merokok dengan hipnoterapi itu bervariasi satu dengan yang lain, ya, bervariasi. Ada yang bagus, ada yang enggak, sehingga ada juga yang menyarankan untuk tetap kombinasi dengan teknik-teknik lain, misalnya psikoterapi atau teknik misalnya MET, CBT, gitu ya. Ada teknik-teknik lain yang memang masih tetap dikombinasi, dan juga pemberian pengobatan. Seperti itu, ya. Jadi cukup bisa membantu kalau mau melakukan hipnoterapi. Demikian Mbak Anjani. Oke, baik Dokter Tribowo, terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan anonim. Terlepas dari bahaya rokok, apakah merokok bisa dibenarkan sebagai bagian dari pengurangan efek samping pengobatan skizofrenia? Bagaimana, Dok? Oke, ya. Jadi kalau kita lihat tadi gambarnya, untuk mengurangi efek samping dari pengobatan skizofrenia kan dalam hal ini ekstrapiramidal, ya, kalau kita bicara itu ada dua nih, yaitu pemberian pengobatan yaitu trihexyphenidyl, ya, antikolinergik, dan juga bisa dengan self medication yaitu merokok. Tetapi untuk dibilang dibenarkan, kita dari sisi medis harus melihat ada suatu dalam tanda kutip etika saat pemberian pengobatan, sehingga yang diberikan untuk mengatasi gejala-gejala efek samping ekstrapiramidal adalah pemberian pengobatan trihexyphenidyl, ya, bukan pemberian rokok. Sehingga kalau dibilang dibenarkan secara medis, kita tidak membenarkan, karena kita akan melihat efek lain yang lebih berbahaya dari rokok dibandingkan efek untuk mengatasi masalah ekstrapiramidalnya. Nah, selain itu kita bisa juga menyetop, gitu ya. Kalau misalnya ternyata pemberian obat antipsikotiknya menyebabkan efek samping ekstrapiramidal yang cukup berat, kita bisa saja tidak memberikan trihexyphenidyl, tetapi menghentikan pengobatan antipsikotiknya dan mengganti ke obat antipsikotik yang memberikan efek yang lebih nyaman atau membuat gejala-gejala psikotiknya berkurang tanpa menimbulkan atau sedikit minimal menimbulkan efek samping ekstrapiramidal. Ya, jadi mengganti obat bisa menjadi salah satu pilihan. Kalau tidak mengganti obat, berarti pemberian trihexyphenidyl itu menjadi pilihan, bukan dengan pemberian rokok. Demikian. Oke, baik Dokter Tribowo. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan anonim juga. Jadi saya punya teman ODS, Dok. Merokoknya terus-terusan nih, sulit dinasehati. Bagaimana cara mengarahkan dan memberitahu supaya bisa mengurangi kebiasaan merokok. Yang bersangkutan merasa tidak perlu berhenti merokok. Kita yang sering berdekatan jadi perokok pasif, Dok. Sulit sekali menghentikan kebiasaan merokok ini. Iya, itu memang menjadi dilema ya buat kita gitu ya. Kita punya teman yang merokok, kita sudah nasehatin untuk kesehatannya, tetapi dia belum mau untuk berhenti. Dan itu menjadi agak sulit nih buat kita. Mungkin bisa dibuat suatu suatu kerjasama dengan teman-teman yang merokok ini, minta tolong kalau misalnya tidak merokok di depan kita. Itu pertama. Nah, kalau misalnya ternyata dia nggak bisa, berarti prinsipnya adalah kita menghindar supaya kita tidak jadi perokok pasif, gitu. Kita menghindar dari mereka dulu, gitu. Ya, dengan mungkin kita bisa menginformasikan, aduh saya nggak tahan nih dengan rokok kamu, sehingga kalau misalnya memang kamu nggak bisa berhenti atau nggak bisa tidak merokok di depan saya, berarti saya untuk sementara menghindar dulu ya saat kamu merokok, sehingga saya tidak terpapar nih oleh asap rokok yang dari kamu ini, gitu. Ya, jadi mungkin sebagai teman kita betul yang sudah dilakukan yaitu memberikan informasi dan nasihat, tetapi kalau misalnya tidak berhasil ya mau nggak mau kita menghindar dulu, gitu. Sambil terus mengajak dia berhenti merokok. Karena kalau misalnya dia dalam posisi tidak mau berhenti, itu akan sulit nih untuk mengajak dia. Ya, perlu teknik-teknik tersendiri untuk dalam tanda kutip menggoyahkan orang yang merokok ini untuk segera berhenti. Itu perlu teknik tersendiri.
ya, bukan teknik nasihat. Teknik nasihat mungkin akan gagal gitu, ya. Tapi ada teknik-teknik tersendiri, salah satunya adalah MET, CBT yang bisa diberikan kepada mereka yang belum mau berhenti untuk bisa tergoyahkan lah, minimal tergoyahkan untuk ada kepikiran untuk berhenti. Seperti itu. Jadi untuk sementara menghindar dulu aja, sambil menginformasikan bahwa rokok itu tidak baik, dan mungkin bisa berdiskusi. Kalau misalnya dia nggak ngerokok, pada saat tidak merokok, mungkin berdiskusi sebenarnya efek dari rokok yang kamu tahu apa. Gitu. Jadi bukan lagi untuk, kamu harus berhenti ya. Bukan begitu lagi, tetapi mungkin berdiskusi supaya dia bisa terbuka nih pikirannya mengenai rokok itu ternyata ada bahayanya. Tapi bukan dari kita ya, misalnya jangan bilang bahwa rokok itu bahaya, bisa menyebabkan ini, kanker, kematian, dan lain-lain. Itu nggak akan masuk ke teman-teman yang merokok. Kalau mau ya diajak. Menurut kamu ngerokok itu ada untungnya nggak sih? Nah, kalau ternyata ada untungnya, ada ruginya nggak? Gitu. Jadi mungkin pertanyaannya lebih ke arah situ, supaya akhirnya dia terbuka tuh pikirannya, dia menjawab sendiri ya apa yang positif dan negatif dari rokok itu. Itu yang bisa saya jawab. Oke, baik dok. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan anonim juga. Jadi ada saya pasien skizo usia 23 tahun, sudah berobat selama 5 tahun. Dulu saat mengantar adik berobat atau kontrol dulu ke RS, dokternya bilang juga kalau merokok bisa menenangkan si pasien. Nah, dari situ adik saya juga dengar dari dokternya langsung, adik saya semakin sering merokok. Sehari bisa 2 pak lebih. Nah, khawatir juga tentang kesehatan paru-parunya. Merokok seperti makan kacang, nggak ada berhenti-berhentinya. Sekarang moodnya sedikit lebih stabil. Bagaimana, dok? Iya, jadi memang benar kan, rokok akan membuat lebih tenang. Ya, gejala-gejala menjadi lebih stabil, betul. Tetapi harus diingat bahwa seperti yang tadi dibilang, ya ternyata bahayanya juga akan mengikuti loh, itu. Ya mungkin saat ini nggak kelihatan nih bahaya dari rokoknya itu tidak kelihatan, tetapi bahaya dari rokok itu akan terus mengikuti dan sifatnya adalah akumulasi. Gitu. Jadi nanti sekarang umur misal 23 atau sekarang 29, nanti mungkin baru kelihatan setelah umur 40. Gitu. Jadi bahayanya baru muncul belakangan pada saat kemampuan tubuh kita sudah tidak lagi bisa untuk mengatasi atau menstabilkan memetabolisme atau membuang racun-racun tersebut. Tapi pada saat nanti sudah kemampuan itu turun, ya udah akan muncul satu-satu penyakitnya. Ya itu yang mungkin coba terus diingatkan. Ya, mungkin nanti pelan-pelan diupayakan, misalnya dia ngerokok 2 bungkus per hari, misalnya 20 kali 2, 40 batang per hari. Ya mungkin nanti dibagi-bagi tuh, seperti yang tadi coba Arisi jelaskan ya, misalnya mengurangi, misalnya pagi kita ngerokok ada 5, siang kita ngerokok ada 10, malam karena cenderung sepi, cenderung merokok bisa sampai 15 gitu ya. Nah, itu dibagi-bagi itu. Artinya pagi bisa nggak dikurangi 1, siang dikurangi 1, malam bisa dikurangi 1. Karena kadang-kadang pada saat yang tadi behavioral filler, jadi mengisi kekosongan itu yang akhirnya membuat seseorang lebih cenderung untuk merokok. Nah, mengisi kekosongan itu akan kita ganti ini dengan aktivitas. Ya, entah dia diberikan kesibukan, diajak ngomong, nonton TV atau apa ya, pokoknya keluarga mendukung di situ supaya akhirnya dia bisa teralihkan dari rokoknya. Termasuk juga jatah rokoknya juga dikurangi nih gitu ya, diatur sehingga dia bisa mengurangi. Mungkin tidak secara ekstrim langsung berhenti, tidak ekstrim gitu ya, akan sulit. Mungkin mengurangi dari 40 misalnya dalam 1 bulan jadi berkurang jadi 35, wah itu bagus banget. Ya, kalau misalnya ternyata semua tidak berhasil, dengan upaya-upaya sudah segala macam dilakukan nggak berhasil, mungkin bisa mengganti pengobatan tadi, misalnya dengan clozapine atau golongan lainnya, plus mungkin bisa diberikan juga tata laksana secara profesional, yaitu misalnya berdiskusi mengenai masalah rokoknya ini secara khusus. Seperti itu, Mbak Anjani. Oke, baik dok. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, selanjutnya pertanyaannya
saya dari merokok kretek ganti jadi mild. Apakah efektif untuk kelamaan menjadi berhenti merokok? Ya, banyak teman-teman yang pertama merokok kretek, terus mengganti mild, malah jumlah rokok mildnya menjadi lebih banyak. Ya, karena kita tahu rokok kretek paling-paling antara 12 sampai 16 batang satu bungkusnya. Ya, tetapi kita harus perhatikan tuh, rokok kretek itu kadar nikotinnya yang harus diperhatikan. Biasanya kadar nikotinnya bisa 1, sekian kalau rokok kretek. Itu. Pada saat seorang mengganti dari rokok kretek yang nikotinnya 1, sekian mengganti menjadi rokok mild, ya, yang kadar nikotinnya 0,9 atau 0,8, ya, kita bisa bayangkan ya, dia misalnya 1,2 lah, 1,2 dikali misalnya dia ngerokok 12 atau ngerokok 10 batang per hari. Berarti kan dia butuh sekitar 12 nikotin, 12 mg nikotin nih per hari. Nah, dia mengganti menjadi 0,8 mg nikotin per hari. Nah, sedangkan tubuh itu sudah terbiasa dengan 12 mg. Berarti kan dia harus menambah jumlah batang rokoknya untuk memenuhi 12 mg dengan kadar 0,8. Ya, jadi bisa mencapai sekitar 20 batang malah. Itu yang biasanya cuma 10 batang malah bisa naik 2 kali lipat. Nah, mengganti dengan rokok mild itu sebenarnya suatu strategi dagang, yaitu jualan. Artinya jumlah orang menjadi lebih untung. Kenapa? Penjual menjadi lebih untung. Ya, dia akan merokok lebih banyak, menjadi 20 batang. Gitu ya, sehingga akhirnya bukannya mengurangi, malah menambah jumlah rokok. Gitu. Jadi menurut saya dengan mild menjadi tidak efektif. Kecuali kalau misalnya memang mau mengurangi, misalnya dengan kadar nikotinnya dikurangi jadi 0,8, ditambah dengan teknik-teknik perilaku lainnya, misalnya membuat aktivitas sehingga bisa mengisi waktu luang itu yang lebih penting. Sehingga kadar kekosongan, misalnya dia tidak melakukan aktivitas itu biasanya dipakai dengan merokok, dengan kita membuat suatu aktivitas, merokoknya itu menjadi berkurang. Jadi kalau mau ganti ke mild boleh, tetapi harus dibarengi atau diimbangi dengan aktivitas-aktivitas lain. Demikian. Oke, baik dokter. Selanjutnya ada juga pertanyaan dari Ozi. Dok, apakah yang harus dilakukan oleh keluarga supaya ODS tidak banyak merokok dan kecanduan? Ya, jadi banyak nih yang harus dilakukan oleh keluarga. Ya, satu adalah keluarga perlu mengevaluasi atau memantau perjalanan penyakit dan gejala-gejala skizofrenia yang dialami oleh anggota keluarganya. Jadi dilihat dulu tuh, ya, diamati dulu gejala-gejala skizofrenia seperti apa. Terus kemudian harus mengamati juga perbaikan gejala-gejalanya dengan pengobatan. Ya, perbaikan gejalanya seperti apa dan efek samping yang muncul. Nah, kemudian pada saat efek samping itu muncul, keluarga juga perlu mengamati bagaimana nih cara menata laksana efek samping tersebut. Mengajak pasien untuk kontrol, itu penting. Kemudian, kalau misalnya memang ternyata terlanjur pasien ini merokok, maka perlu diawasi jumlah batang rokoknya per hari seperti apa. Apakah bertambah dan upayakan untuk berkurang. Gitu. Ya, kalaupun misalnya memang tidak bisa berkurang, minimal sama. Misalnya 10 ya 10 terus, sambil pelan-pelan nanti dikurangi. Kalau misalnya memang bertahan di 10 ya gimana? Gitu ya. Tetap harus dipantau. Itu termasuk juga memantau efek dari rokok tersebut terhadap pengobatan. Kadang-kadang pada saat seorang merokok, efek obatnya menjadi menurun nih. Ya, tadi yang seperti dikatakan oleh Arisi bahwa biasanya obatnya minum 2 mg. Ini kok jadi harus 3 mg baru gejala-gejalanya hilang. Ya, itu disebabkan karena rokok akan menurunkan efek pengobatan.
Gitu. Jadi harus dipantau. Jadi keluarga harus memantau kondisi pasien, anggota keluarganya dari gejala skizofrenianya, efek sampingnya, perbaikan gejala, dan juga pengobatan. Termasuk juga rokok dan efek dari rokoknya tersebut. Terus kemudian mendukung mereka untuk bisa berhenti kalau memang targetnya adalah berhenti merokok. Mendukungnya gimana? Berarti mempersiapkan sarana, fasilitas, atau prasarana yang bisa membantu. Contoh, misalnya kegiatan-kegiatan bisa dilakukan bersama-sama. Mungkin juga sarana untuk konsultasi atau cerita dari pasien, menyibukkan pasien, ya, sehingga tidak jatuh pada merokok terus-menerus seperti itu. Dan perlu juga tetap konsultasi dan juga melakukan evaluasi pengobatan bersama dengan dokter yang memberikan pengobatan tersebut. Seperti itu yang perlu dilakukan oleh keluarga. Oke, terima kasih Dok atas penjelasannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin akan disampaikan langsung saja oleh Bu Santi. Bu Santi dapat dipersilakan untuk menyalakan mic-nya. Halo, kepada Bu Santi, dipersilakan. Selamat siang. Selamat siang, Ibu Santi. Iya, jadi adik saya ODS dari tahun 2008 di umur 26 tahun, selesai kuliah dan sudah bekerja di bank. Dia sejak terindikasi skizo itu tidak pernah berhenti merokok, padahal sebelumnya tidak pernah merokok sama sekali, justru dari zaman kuliah sampai bekerja tidak merokok. Tapi begitu terkena skizo, merokoknya hebat. Di awal-awal itu bisa lebih dari 2 bungkus, dan kalau tidak dikasih rokok bisa mengamuk waktu itu ya. Tapi kemudian sekarang sudah 14 tahun, sudah stabil, alhamdulillah. Rokoknya sebungkus bisa 2 hari. Dan kalaupun pas tidak punya rokok, tidak mengamuk, hanya dia gelisah gitu. Jadi saya usahakan selalu ada rokok karena menurut saya masih wajar dengan sebungkus 2 hari. Masalahnya orang-orang itu yang komentar, Mbak, Bu adik rokoknya dikurangi bla bla bla, dan itu jadi trigger buat adik saya. Kadang dia jadi pingin ngerokok tapi karena komentar orang jadi dia dilema sendiri. Dan itu saya yang repot sendiri karena dia jadi nggak bisa tidur dan justru rokoknya jadi lebih kencang, bisa semalam sebungkus. Nah, maksud saya begini, sebenarnya efek rokok ke penderita skizo itu apakah dengan terkait skizonya itu bisa memperparah atau bagaimana? Karena saya mau ngomong ke orang-orang bahwa rokok itu bagi saya tidak masalah, tapi harus ada informasi yang ilmiah biar saya bisa bicara ke mereka, karena mereka hanya bisa ngomong, sementara kalau adik saya kambuh, saya yang repot sendiri. Jadi minta infonya apakah maksud saya rokok itu tidak mengganggu atau memperparah skizonya atau bagaimana, biar saya bisa ngomong ke orang-orang bahwa sebaiknya saya ngomong gimana gitu, karena itu kadang jadi trigger adik saya. Jadi di satu sisi dia pengen rokok, tapi dengar komentar orang jadi dia dilema begitu. Demikian pertanyaan saya, terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Bu Santi. Memang ini benar-benar dilema sih ya. Kita melihat kondisi saudara kita merokok dengan kondisi skizofrenia, ternyata rokok itu bisa membantu dia lebih tenang. Ya, tetapi kita juga perlu perhatikan nih dalam kondisi adiknya Ibu Santi ini, bahwa kondisi tenangnya itu bisa saja bukan karena dari rokoknya, tetapi karena pemberian pengobatan dan sudah stabil. Jadi efek dari obatnya itu membuat jadi stabil. Sehingga pada saat dia stabil, kondisi stabil, rokoknya juga bisa turun. Seperti tadi ya, jadi 1 bungkus untuk 2 hari. Nah, kalau dibilang secara ilmiah rokok itu memang akan mengurangi kadar obat. Ya, secara ilmiah tuh yang seperti tadi saya jelaskan bahwa pada saat
seorang merokok, maka dia akan mengaruhi regulasi dari pengobatannya, dari obat antipsikotik yang diberikan. Sehingga dosis antipsikotik mau nggak mau nanti menjadi lebih tinggi untuk mendapatkan efek terapi yang sama. Misalnya selama ini 2 mg, tapi dengan rokok bisa jadi nanti naik jadi 3 mg untuk bisa mengurangi atau menghilangkan gejala. Itu nanti yang bisa terjadi gitu ya. Selain itu juga rokok itu efeknya nggak cuma nikotin loh, tetapi ada efek dari zat kimia lainnya seperti tar, terus kemudian ada zat kimia lainnya yang berbahaya untuk tubuh. Nah, itu sebenarnya yang juga dikhawatirkan saat seorang merokok itu. Ya, kalau dibilang efeknya cukup baik ya betul, ada nikotin yang membantu untuk mengatasi gejala. Tetapi nikotin itu diikuti dengan efek dari zat-zat kimia yang berbahaya dari rokok tersebut. Oleh sebab itu, kalau misalnya memang masih membutuhkan, dalam tanda kutip kan pasien skizofrenia membutuhkan bukan rokoknya, tapi nikotinnya. Gitu. Sehingga ada namanya nikotin replacement therapy, yaitu pemberian nikotin yang bisa membantu untuk mengurangi rokok tanpa menimbulkan efek dari zat kimia lainnya seperti tar dan lain-lainnya itu. Nah, mungkin secara ilmiah seperti itu. Jadi tidak ada secara ilmiah yang mengatakan bahwa rokok itu baik untuk mengatasi masalah pada pasien skizofrenia. Semua akan mengatakan ya memang ada baik dan buruknya, tetapi akan lebih banyak buruknya dari merokok tersebut. Ya, jadi mungkin yang diupayakan adalah bukan menginformasikan saja ke orang lain, tetapi menginformasikan ke keluarga supaya ada keluarga mengetahui bahwa memang efek dari rokok itu berbahaya. Nggak cuma untuk kita, tetapi juga untuk adiknya Bu Santi, yaitu pasien skizofrenia tersebut, gitu ya. Sehingga ada upaya untuk mengurangi, dan pada saat adiknya merasa dilema, disitulah waktunya untuk masuk bahwa nih mungkin bisa ada upaya untuk mengurangi lagi, gitu. Ya, memang tidak usah dipaksakan misalnya mengurangi dengan waktu yang cepat, tetapi perlahan-lahan, karena biasanya kebutuhan rokok tersebut mungkin tidak sebanyak itu. Mungkin ada juga orang yang membutuhkan rokok itu pada saat-saat tertentu saja, misalnya lagi bete, dia cukup misalnya 3 hisap, ternyata udah lebih tenang. Itu ada juga seperti itu. Mungkin perlu dieksplorasi seperti itu. Tapi kalau dibilang untuk rokok untuk skizofrenia ya semua tidak baik gitu ya, intinya tidak baik. Oleh sebab itu makanya perlu dilakukan tata laksana untuk berhenti merokok pada pasien skizofrenia. Seperti itu Bu Santi. Jadi mungkin ilmiahnya adalah mungkin menjelaskan kepada keluarga bahwa memang bahaya, rokok itu berbahaya, tapi untuk saat ini untuk menstabilkan dan pelan-pelan nanti mengurangi itu bisa dilakukan gitu. Jadi tidak mendadak untuk mengurangi atau menghentikan penggunaan rokoknya. Itu yang saya bisa jawab, Bu Santi. Oke, bagaimana Bu Santi atas tanggapannya? Ya, sudah sangat jelas. Terima kasih sekali. Jadi intinya diusahakan tetap rokok dikurangi, begitu ya, Dok? Iya, betul. Ya, terima kasih sekali. Selamat siang. Selamat siang. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu untuk ke Pak Arishi. Jadi pertanyaannya adalah, sebelum didiagnosa skizofrenia, apakah sudah merokok, dan apakah ada rencana untuk berhenti merokok? Sebelum skizofrenia kan 2019 diagnosa saya F40 ansietas fobik, lalu berubah jadi F20 skizofrenia gitu. Pas kena skizofrenia sih dorongan untuk merokoknya sih lebih tinggi ya gitu, timbang sebelum terkena skizofrenia gitu. Dan kalau ada rencana berhenti, ada sih, cuman masih berproses. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Arishi atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaannya adalah, apakah ODS bisa benar-benar bisa berhenti merokok, Dok? Gitu.
Ya, semua ada kemungkinan, ya, semua ada harapan. Jadi kalau dibilang bisa berhenti, bisa. Dengan cara apa ya? Banyak. Semua prosesnya ada istilahnya seperti kayak tailor made. Jadi semua disesuaikan dengan tadi kemampuan dari pasiennya. Ya, teknik-tekniknya akan diberikan berbeda-beda, nggak selalu sama. Misalnya ada pasien A dengan pasien B, teknik untuk berhenti merokoknya akan berbeda. Gitu. Bisa saja A itu dengan cepat dengan terapi ini, dengan cara ini, oh ternyata dia bisa cepat tuh ngurangin bahkan berhenti. Ada juga B perlu dengan terapi yang lain, teknik yang lain, gitu. Tapi kemungkinan untuk berhenti secara total bisa, gitu. Nanti tinggal dilihat nih mana yang bisa dilakukan untuk masing-masing. Jadi tetap ada harapan, tetap bisa. Oke, baik dok. Terima kasih atas jawabannya. Jadi masih ada harapan ya dok? Nah, untuk pertanyaan selanjutnya oleh Jeff Obed, mungkin bisa langsung saja dipersilakan untuk open mic. Bagaimana Pak Jeff? Halo, siang. Iya, siang Pak Jeff. Iya dok, ini saya mau menanyakan. Saya ODS yang sedang bekerja dan sekarang ini pekerjaan saya tergolong kerja berat dan seringkali menghisap rokok untuk mengganti rasa lelah atau capek karena kerja berat. Sehari saya bisa merokok sampai 5-6 batang dan sudah berusaha saya kontrol. Apakah kebiasaan merokok karena faktor kerja berat bisa mempengaruhi pola pikir pasien skizofrenia ataupun pengobatan skizofrenia? Dan biasanya saya bisa sering mengingat sesuatu dan juga peristiwa ataupun ingatan, tapi belakangan jadi sering lupa ataupun hilang ingatan. Bagaimana dok? Terima kasih. Iya, makasih Pak Jeff. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ya. Rokoknya cuma sedikit tuh 5-6 batang. Itu saya apresiasi sangat baik ya. Memang akan saya sih jujur saja bahwa untuk pasien-pasien atau teman-teman skizofrenia yang mau berhenti itu akan perlu waktu dan juga upaya yang keras untuk bisa berhenti. Karena memang efek kerja dari obat itulah yang dan juga dari rokok itulah yang akhirnya membuat seseorang menjadi sulit untuk berhenti. Tapi dengan upaya sebenarnya bisa, gitu ya. Nah, seperti yang tadi dijelaskan bahwa betul rokok, nikotin itu akan membuat konsentrasi, fokus akan menjadi lebih baik. Ya, karena dia akan menempati suatu reseptor yang akan bekerja untuk fungsi kognitif. Ya, seperti yang mungkin Pak Jeff rasakan setelah merokok mungkin akan jadi lebih fokus, konsentrasi, ide-ide menjadi lebih banyak gitu. Jadi akan membuat produktivitas kerja menjadi lebih meningkat atau minimal stabil. Ya. Dan bisa juga dipakai untuk menahan emosi gitu. Pada saat ngerokok lagi bete, lagi kesel, nah emosi itu bisa tertahan tuh sehingga tidak muncul, sehingga bisa memperbaiki interaksi juga dengan orang lain. Ya. Tetapi perlu diingat kembali lagi bahwa rokok itu akan memengaruhi pengobatan. Dia akan menurunkan kadar obat dalam tubuh kita, ya sehingga kadar obat yang diharapkan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan seharusnya. Gitu, sehingga kadang-kadang memerlukan dosis yang lebih tinggi. Kalaupun tidak minum dosis yang lebih tinggi, takutnya nanti gejala-gejala skizofrenia bisa kambuh, bisa muncul kembali. Ya, jadi sekarang yang perlu dilakukan adalah satu, kuatkan niat dulu nih Pak Jeff. Apakah Pak Jeff memang mau berhenti atau belum? Ya, kalau berhenti mau tekniknya seperti apa? Apakah mengurangi, menunda, atau langsung berhenti? Itu juga harus disiapkan dari awal, ya sehingga pada saat ada proses yang terjadi, misalnya ada gejala-gejala putus zat, misalnya jadi lebih gelisah, atau misalnya daya tangkap menjadi lebih menurun, gitu ya, itu udah siap tuh, dan
sudah ada solusinya. Misalnya kalau misalnya lagi gelisah, mungkin bisa mengalihkan dengan yang lain. Misalnya minum teh yang menenangkan gitu ya, atau mendengarkan musik ya, atau misalnya makan makanan yang misalnya coklat gitu ya, atau hal-hal lain itu untuk mengganti dari rokoknya tersebut. Termasuk juga misalnya kalau kognitifnya jadi seperti menurun, mungkin harus lebih mempersiapkan diri dengan membuat catatan-catatan, terus kemudian mengingatkan teman supaya bisa membantu kita untuk mengingat sesuatu, terus kemudian bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang mungkin mengandung cholinergic ya, yang bisa membantu kita untuk lebih baik moodnya. Ya salah satunya coklat, atau misalnya teh juga bisa membantu, kacang-kacangan juga bisa membantu. Terus kemudian meminta juga dukungan orang lain, gitu ya, termasuk juga keluarga, sehingga proses seperti merokok dan juga untuk menenangkan kita itu bisa terjadi. Seperti itu Pak Jeff. Jadi memang perlu upaya nih, gitu. Dan saya tahu bahwa akan sulit nih untuk berhenti, bahkan untuk mengurangi 1-2 batang dalam kondisi sekarang dengan kerjaan yang sangat hektik, itu perlu effort, perlu usaha yang keras dari Pak Jeff. Tapi saya lihat sih kemungkinan besar bisa, karena saat ini kan Pak Jeff sudah 5-6 batang. Mudah-mudahan nanti bisa turunin secara perlahan lagi. Demikian Pak Jeff, semangat ya. Bagaimana Pak Jeff tanggapannya? Ya, terima kasih Dok atas jawabannya. Terima kasih Pak Jeff. Oke, baik Dok. Mungkin sebelumnya saya ingin menginformasikan kepada para hadirin untuk dapat mengisi link absensi yang telah di-share di kolom chat. Jangan lupa untuk mengisi link absensi yang ada di kolom chat, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Tina. Untuk Dr. Tribowo, bagaimana cara kerjanya obat-obat yang diberikan untuk menghentikan kebiasaan rokok? Terima kasih, Dok. Ya, untuk menghentikan kebiasaan rokok, obat-obatan yang diperlukan dilihat dari satu obat antipsikotiknya dulu. Ya, tadi kan sudah kita bahas ya bersama-sama. Kalau misalnya dapat obat seperti haloperidol dan juga risperidon dan akhirnya menyebabkan jumlah rokoknya jadi meningkat, mungkin kita bisa mengganti nih, ya, mengganti obat-obatan antipsikotik itu dengan golongan-golongan yang atipikal atau yang generasi kedua, yaitu clozapin salah satunya, bisa juga olanzapin, quetiapin, seperti itu. Nah, itu bisa membantu kita untuk mengurangi bahkan menghentikan kebiasaan merokok, karena efek dari obat antipsikotik golongan tipikal seperti haloperidol dan juga risperidon, dia akan menghambat pelepasan dopamin di D2 sehingga akhirnya rasa tidak nyaman yang muncul. Ya, tetapi kalau dengan obat-obatan olanzapin, clozapin dan juga quetiapin itu dia tidak bekerja di reseptor D2 itu, sehingga tidak menghambat dopamin dan tetap ada pelepasan dopamin dalam jumlah tertentu dan membuat tetap rasa nyaman. Ya, jadi satu proses bisa mengganti. Tapi kalau misalnya kemungkinan besar tidak bisa mengganti, berarti ada penambahan pengobatan lain ya. Contohnya tadi nicotine replacement therapy, bupropion, varenicline tartrat, dan juga bisa yang sekarang bisa N-acetylcysteine. Tetapi kalau misalnya memang tidak mau dengan pengobatan tambahan, kita bisa berikan non farmakologi seperti psikoterapi dan juga konseling ya, sehingga kita bisa memantau nih proses merokoknya seperti apa, terus kemudian kita bisa ajak bersama-sama berdiskusi untuk menurunkan jumlah rokoknya, seperti itu. Ya, jadi akan masing-masing akan berbeda-beda. Ya, ada yang cocok dengan mengganti, ada juga yang cocok dengan penambahan obat, ada yang cocok juga tanpa pengobatan sama sekali. Ya, seperti salah satunya tadi hipnoterapi itu juga bisa dilakukan. Tapi prinsipnya adalah pada saat kita mau berhenti merokok, berarti kondisi skizofrenianya diharapkan sudah stabil dulu. Ya, harus sudah stabil.
artinya stabil pengobatan, gejala-gejalanya juga kalau bisa sudah lama tidak kambuh, gitu. Ya, jadi bisa masuk nih pengobatannya dengan baik. Seperti itu, Mbak Anjani. Oke, terima kasih dok atas penjelasannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Legita PTR. Selamat siang, saya sudah mencoba berbagai banyak cara untuk membatasi merokok mama saya ODS, tapi beliau tetap melakukan merokok sehari 2 bungkus. Belum bisa meredakan amarahnya ketika dikasih saran dari keluarga dan sekarang masih konsumsi obat. Mohon masukannya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Mungkin perlu stabil dulu nih pengobatan dan mengatasi gejala-gejalanya. Gejala-gejala dari skizofrenianya harus stabil dulu. Gitu. Ya, jadi gini, fokus perhatiannya saat ini bukan di rokoknya, tetapi bagaimana untuk mengatasi gejala sehingga mamahnya ini lebih bisa menerima pada saat diajak ngomong supaya tidak terpancing emosi. Nah, itu perlu nih pengobatan yang lebih intensif atau evaluasi pengobatan dulu sehingga kondisinya lebih stabil dulu. Ya, kondisi gejala tidak sering kambuh, emosi tidak sering muncul, dan juga bisa lebih produktif. Itu dulu yang diperhatikan. Gitu. Nanti setelah ini stabil, baru nanti kita berproses di rokoknya. Gitu. Ya, karena takutnya nanti kalau kita terlalu fokus pada rokoknya, yang terjadi adalah emosi terus. Gitu ya. Sedangkan proses terapinya nggak jalan jadinya, karena kita terlalu fokus pada rokok. Tetapi kalau misalnya memang benar-benar mau fokus juga pada rokoknya, berarti pengobatannya perlu dievaluasi. Ya, kalau misalnya masih menggunakan contohnya yang selain clozapine dan lain-lain, ya mungkin bisa diganti ke clozapine, quetiapine, atau ke olanzapine. Jadi bisa membantu sekaligus untuk mengatasi emosi, mengatasi gejala-gejala, dan juga mengatasi untuk rokoknya. Jadi bisa dua-duanya dapat. Oke, baik. Terima kasih Dr. Tribowo atas penjelasannya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih. Dok, apakah vape bisa menggantikan rokok atau rokok elektronik? Ya, jadi gini, vape masih kontroversi ya. Jadi vape itu isinya kan nikotin cair, ya nikotin cair yang sintetik, ya jadi buatan laboratorium. Jadi bukan yang alami, bukan yang organik, jadi sintetik. Nah itu bahayanya juga ada. Jadi kita lihat bahwa vape itu juga ada kandungan-kandungan, mungkin tidak seperti rokok konvensional yang dibakar, tetapi dia ternyata mengandung zat-zat juga seperti pengawet, ya, yang bisa menyebabkan iritasi pada pernafasan. Terus kemudian ternyata pada saat diuapkan itu ternyata mempunyai risiko juga ada mutasi atau perubahan dari struktur kimia dari pengawet tersebut atau zat yang terkandung sehingga bisa menyebabkan potensi ke kanker golongan 2B, gitu ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa vape itu juga berbahaya. Nah, untuk mengatasi masalah rokok bisa. Jadi orang bisa saja menjadi berhenti merokok konvensional, ya, tetapi malah menjadi ketergantungan pada vape-nya. Jadi hanya berpindah saja, gitu, bukan benar-benar berhenti. Berpindah dari rokok konvensional atau rokok yang dibakar menjadi rokok elektronik. Itu hanya berpindah saja. Risikonya memang lebih kecil, tetapi tetap ada risikonya. Gitu ya. Untuk mengatasi masalah rokok bisa, tetapi tetap ada risikonya. Yang menjadi perhatian buat kita adalah jangan sampai prinsipnya adalah bukan mengganti atau substitusi dengan rokok elektronik atau vape. Kalau misalnya memang berhenti ya berhenti aja gitu ya. Nanti ada prosesnya bertahap dan lain-lain. Jangan mengganti dengan vape karena ketergantungannya jadi berpindah ke vape lagi. Itu. Oke, baik dok. Ternyata masih ada pertanyaan lagi nih dok, pertanyaan anonim. Jadi bagaimana pendapat dokter mengenai pasien yang terus merokok walaupun sudah diganti olanzapine dan quetiapine? Oke, ya. Jadi seperti tadi bahwa ketergantungan dari rokok itu tidak hanya berkaitan dengan biologi. Ya, kalau kita bicara biologi maka kita akan bicara masalah satu
genetik, kedua misalnya pengobatan dan juga kadar nikotin pada rokok tersebut atau nikotinnya, dan juga biologi otak dan lain-lain. Nah, kalau misalnya ternyata kita sudah membantu mengganti olanzapin, clozapin dan lain-lain, ternyata masih tetap merokok, mungkin kita harus lihat faktor lain. Ada faktor psikologinya, ada faktor perilaku dan juga faktor sosial yang menyebabkan seseorang akan terus merokok. Nah, jadi perlu dievaluasi keempat-empatnya. Kita sudah membantu untuk mengurangi atau mengganti pengobatan. Oke. Nah, tinggal psikologinya gimana nih? Perilakunya gimana? Sosialnya gimana? Nah, itu juga perlu ditata laksana. Ya, sehingga komprehensif atau keempat-empatnya dapat dalam tata laksananya. Seperti itu. Ya, jadi jangan mengandalkan hanya menggantikan dengan clozapin, tapi perilaku sosial dan juga psikologisnya juga perlu ditangani. Seperti itu. Oke, baik Dokter Tribowo, terima kasih atas penjelasannya. Nah, mungkin untuk sesi tanya jawab kali ini akan kita sudahi ya karena terbatasnya waktu. Dan mungkin jika ada yang masih ingin bertanya ke Dokter Tribowo, bisa langsung saja dapat tanya juga secara langsung ke Dokter Tribowo. Mungkin Dokter Tribowo dapat menyampaikan alamat praktik atau sosial media yang dapat dihubungi, Dok. Iya, saya praktek di Rumah Sakit MMC dan juga di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Ya, jadi kalau di Persahabatan saya tiap hari pagi sampai siang. Kalau di MMC saya Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu sore jam 4 sampai jam 6. Itu. Terus kalau sosial media saya ada di Facebook dan juga di IG. Nanti diklik saja nama saya, udah keluar kok di situ. Tribowo Ginting. Nah, di situ udah keluar nama saya. Demikian Mbak Anjani. Oke, baik. Terima kasih Dokter Tribowo. Nah, mungkin tiba saatnya kita di penghujung acara ya. Mungkin sebelumnya dari Dokter Tribowo atau dari Pak Arishi ingin menyampaikan closing statement terlebih dahulu. Ya, mungkin dari saya dulu. Ya, jadi untuk teman-teman dan juga keluarga KPSI untuk berhenti untuk kebiasaan merokok ini memang tidak bisa dipungkiri sangat-sangat sering terjadi pada keluarga kita yang menderita skizofrenia. Ya, seperti tadi dijelaskan 80% pasien skizofrenia itu biasanya merokok. Nah, untuk menata laksananya penting untuk dilakukan karena kebiasaan merokok ini akan menyebabkan pengurangan dosis dari pengobatan sehingga perlu ditata laksana. Nah, tata laksananya bermacam-macam dan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari pasiennya. Tetapi jangan lupa bahwa pasien tersebut juga membutuhkan dukungan dari keluarga. Jangan biarkan mereka sendiri untuk menangani masalah psikotiknya atau skizofrenianya dan juga menangani masalah merokoknya. Karena mereka membutuhkan dukungan dan bantuan kita supaya mereka bisa lebih sehat, lebih baik, termasuk juga bisa berhenti atau mengurangi kebiasaan merokoknya tersebut. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Tribowo. Mungkin dari Pak Arishi. Pesan saya tetap semangat untuk para ODS dan rutin minum obat dan semangat untuk berproses untuk mengurangi kebiasaan merokoknya. Demikian. Oke, terima kasih Pak Arishi. Nah, mungkin sebelumnya saya juga ingin menginfokan ya terkait link absensi dapat diisi di kolom chat bagi yang belum. Lalu sebelum kita akhiri acara hari ini, mungkin kepada para panelis dapat dinyalakan kameranya untuk sesi foto bersama terlebih dahulu. Oke, mungkin bisa kita mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3.
Oke, sudah. Nah, terima kasih ya atas perhatian dan antusiasme hadirin semua. Sebelumnya mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Mungkin di acara webinar hari ini dapat kita akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita semua dalam keadaan kondisi baik dan sehat ya. Serta bagi yang menjalankan puasa dapat dilancarkan puasanya. Selamat siang dan salam sehat jiwa. Terima kasih.